Bersukacitalah dalam Tuhan, karena Ia sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tak terasa sekarang kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga, atau di dalam gereja kita kenal dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Pada perayaan ini kita semua diantar untuk merenungkan bahwa Ia yang akan datang itu adalah Ia yang mendatangkan keselamatan, Ia yang mendatangkan sukacita, supaya api pengharapan kita diteguhkan oleh kesetiaan dan cintanya, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan sukacita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengharapkan bahwa kita semua juga bersukacita dalam nama Dia, dalam proses penantian menyambut Ia yang lahir untuk umat manusia. Saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang membuat kita patut bersukacita di dalam hidup. Ada yang bersukacita karena lamaran kerjanya diterima, ada yang lolos tes CPNS, ada yang masuk perguruan tinggi, keluarga muda yang menantikan kehamilan dan kelahiran anak pertama, dan masih banyak hal-hal lain, kabar baik yang membuat kita patut bersukacita. Kabar baik akan semua harapan dan penantian senantiasa mendatangkan sukacita yang tak terkira di dalam hati dan hidup kita. Bapak, Ibu pasti punya pengalaman tertentu di mana sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan tertentu dalam hidup. Kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, dan kebahagiaan yang mungkin tidak orang lain alami seperti yang kita alami sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, minggu yang ketiga ini atau Minggu Gaudete adalah Minggu Sukacita. Kita patut bersukacita dalam Tuhan karena Ia sudah dekat. Kita patut bersukacita karena Ia yang kita nantikan hadir di tengah-tengah kita. Yohanes Pembaptis menegaskan kepada para murid dan semua orang yang ada bersamanya, yang bertanya tentang siapa dirinya. Ia menegaskan bahwa Ia bukan Mesias yang dinanti-nantikan. Meski demikian, tetaplah bersukacita, karena Ia yang kamu nantikan itu ada di tengah-tengah kamu. Ia yang datang ini jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, sehingga Ia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes mengajarkan kepada mereka bahwa Ia datang untuk mempersiapkan mereka dengan pertobatan, agar ketika menyambut Dia yang akan datang, mereka sungguh-sungguh mengalami sukacita. Saudaraku yang terkasih, Ia yang ada di tengah-tengah kita hadir membawa sukacita, dan Natal yang kita nantikan juga sudah dekat. Lalu bagaimana kita harus mengungkapkan rasa sukacita kita dalam hidup, dalam penantian-penantian kita? Paulus mengajarkan kepada kita 3 langkah ini. Yang pertama, selalu bergembira. Pengalaman hidup akan diwarnai dengan keberhasilan atau kegagalan, kemajuan atau kemunduran, bahagia atau sedih, dan masih banyak lainnya. Orang Israel yang pulang dari tanah pembuangan menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan mereka, sehingga ada rasa kecewa, putus asa. Tetapi melalui nabi, Tuhan menjanjikan bahwa akan ada keselamatan. Allah melalui para nabi menyampaikan kabar baik kepada mereka bahwa akan ada pembebasan dan menumbuhkan kebenaran di hadapan bangsa-bangsa. Untuk itu, senantiasalah bergembira dalam Tuhan. Yang kedua adalah selalu berdoa. Ada banyak godaan, kejahatan yang membuat sukacita kita lalu berkurang. Rasa bersalah, pesimis dalam hidup seringkali lalu membuat kita lesu, berbeban berat.
Tuhan mengajak kita untuk senantiasa berdoa agar segala sesuatu yang terjadi, entah itu pahit sekalipun, hasil tes yang kurang memuaskan, lamaran yang belum dijawab, kerinduan akan kelahiran anak yang belum kunjung juga terwujud. Hadapilah semua itu dengan lapang dada, dengan bijaksana, karena Allah menghendaki agar hidup kita dilimpahi dengan sukacita. Dengan berdoa, Roh Allah bekerja dalam hidup dan mengobarkan daya dan semangat untuk hidup dalam sukacita. Lalu yang ketiga, selalu bersyukur. Syukuri segala pengalaman hidup. Bersyukur bahwa hidup kita mungkin sedang acak-acakan, sedang tidak baik-baik saja, karena banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi sambut Tuhan dengan sukacita, bukan dengan muka yang masam. Ia datang menumbuhkan optimisme dalam diri kita dan menghadirkan sukacita yang berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, bersukacitalah. Bersukacitalah menyambut Natal dengan menyiapkan hati kita agar bersih dari segala pesimisme, ketakutan, putus asa, seperti orang Israel yang pulang dari tanah pembuangan. Bersukacitalah menyambut Natal dengan hati yang penuh gembira dan terus bertekun dalam doa, agar roh Allah dalam diri jangan sampai padam oleh fokus kita pada diri sendiri dan bukan pada Tuhan. Dan tetaplah bersyukur bahwa apapun di kehidupan kita, entah baik dan buruk, entah dekat atau jauh darinya, kita tetap dijumpainya, kita tetap dikasihi olehnya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari siapkan Natal dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan dengan hati yang berkobar-kobar oleh Roh. Siapkan hati dengan sederhana, agar Dia yang datang dalam kerendahan hati sungguh lahir dalam hati kita. Mari bersukacita dengan sederhana, karena sukacita kita yang sejati adalah hati yang damai, bukan dengan hura-hura atau pesta pora. Sekali lagi, bersukacitalah dan bersukacitalah dalam Tuhan. Satu sukacita yang besar bagi gereja, bagi Tuhan adalah ketika kita datang dengan hati yang bersih. Maka gunakan sarana pertobatan, sakramen pertobatan sebagai langkah untuk kita bersukacita dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.